Oke guys, apa kabar semuanya? Kali ini saya akan berbagi alur cerita animasi fantasi Raya and the Last Dragon. Sebelum menonton, siapkan cemilan dan secangkir kopi. Dan jangan lupa like and subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel ini. Namun sebelumnya, intro dulu. Film ini awalnya menceritakan tentang kehidupan 500 tahun yang lalu, di mana di sebuah benua yang disebut Kumandra, orang-orang hidup makmur dan sejahtera serta hidup berdampingan. Mereka hidup dengan naga, dan naga ini sendiri memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan manusia, berupa air dan kekayaan alam lainnya. Namun suatu saat, muncullah drone, makhluk hitam mengerikan, yang membuat apa saja yang disentuhnya berubah menjadi patung batu. Naga-naga ini pun berupaya untuk melawan drone itu. Meski memiliki kekuatan sihir, tapi tetap saja para naga ini kewalahan melawan para drone. Hingga akhirnya mereka yang tersisa menyatukan kekuatan sihirnya dan berhasil melenyapkan para drone tersebut. Satu naga terakhir sebelum menghilang meninggalkan sebuah permata yang merupakan bentuk gabungan sihir dari beberapa ekor naga saat mengalahkan para drone tadi. Sejak saat itu, dunia terbagi 5 negara, yaitu hati, ekor, cakar, tulang dan taring, dan kedamaian secara perlahan mulai menghilang dari muka bumi. Sementara negeri hati dipercaya oleh naga untuk menjaga permata naga. Hal ini pun membuat negeri-negeri lainnya merasa iri dan ingin merebut permata naga ini. Mereka menilai keberadaan permata naga di negeri hati menjadikan negeri ini tumbuh subur dan makmur. Sementara seorang anak perempuan, Raya namanya, oleh Ba diangkat menjadi penerus sebagai penjaga permata naga. Meski masih anak-anak, tapi Raya dianggap telah memiliki kemampuan untuk menjaga pusaka naga ini. Namun lain halnya dengan negeri hati. Pemimpinnya yang oleh penduduk sekitar akrab disapa Ba menginginkan kejayaan seperti dulu, sehingga dia mengundang seluruh negeri untuk makan-makan di negeri hati. Kepada yang hadir, dia menyampaikan niatnya untuk kembali menyatukan seluruh negeri menjadi Kumandra lagi. Tapi orang yang hadir ragu dan malah menyudutkan negeri hati atas kepemilikan permata naga. Menurut mereka, dengan adanya permata naga, negeri hati semakin makmur dan itu tidak adil bagi negeri lain. Sampai akhirnya, suasana mereda saat Raya mengundang mereka untuk bersantap siang. Pada saat itu, di acara perjamuan yang diadakan oleh Ba pada tamu undangannya di seluruh negeri, Raya mendapatkan teman baru dari negeri Taring. Dia pun tanpa ragu memperlihatkan mutiara naga pada temannya yang bernama Tamari itu. Namun ternyata, saat Raya lengah, Tamari tiba-tiba menyerangnya sambil mengirimkan sinyal tanda lokasi permata naga sudah ditemukannya. Ba yang melihat tanda itu di dalam lokasi penyimpanan permata naga segera bergegas. Saat sampai di lokasi, ternyata bukan hanya negeri Taring saja, negeri yang lain juga sudah berada di tempat itu. Saat melihat permata naga, semuanya berebut hingga mengakibatkan permata naga itu jatuh dan pecah menjadi 5 bagian. Masing-masing negeri kemudian memungut pecahan permata itu dan meninggalkan negeri Taring. Tapi sebelum mereka beranjak, tiba-tiba goa tempat penyimpanan mutiara naga ini bergetar hebat. Dan tak lama berselang, muncullah drone yang oleh penduduk hanya sebuah legenda saja. Drone ini berhasil lepas dari segelnya saat permata naga tadi pecah. Kemudian drone menyerang penduduk. Siapa saja yang berhasil tersentuh oleh drone akan berubah menjadi patung batu. Tak terkecuali Ba, pemimpin negeri hati yang telah menganggap Raya sebagai anaknya itu, tak luput dari nasib malang tersebut. Tapi sebelumnya dia berhasil mendorong Raya ke sungai sambil membawa potongan mutiara naga. Selain mutiara naga, drone ini juga ternyata takut dengan air. Dengan bersedih hati, Raya hanya bisa memandangi Bah yang telah berubah menjadi batu sambil hanyut terbawa air sungai. Beberapa tahun kemudian, Raya telah tumbuh dewasa. Mengendarai hewan peliharaannya yang bisa merubah tubuhnya seperti bola, Raya kemudian menyusuri setiap hilir sungai. Dia ingin mencari keberadaan Sisu, naga terakhir yang telah menjadi legenda masyarakat. Dari informasi peta yang didapatkan dari Tamari, bahwa saat naga terakhir berhasil mengalahkan Run, dia hanyut di sungai dan menghilang. Dan Raya sangat yakin bahwa dia akan menemukan naga ini sebagai solusi dari malapetaka yang sedang menimpa seluruh negeri. Sampai akhirnya dia telah sampai ke sebuah sungai. Ini merupakan sungai terakhir yang telah ditelusuri oleh Raya. Dia berharap keajaiban di tempat ini. Kemudian dia bersama Tuk-Tuk, hewan yang ditungganginya, segera mendekat ke tempat itu. Dengan kalung naga yang diberikan Tamari sewaktu masih kecil dan beberapa barang lainnya, Raya mulai melakukan ritual.
Tak berselang lama, tiba-tiba aliran air menjadi terbalik, dan kemudian beberapa butiran air mulai terangkat ke udara, membentuk sebuah naga, dan Sisu, naga terakhir, terlahir kembali. Ternyata Sisu adalah sosok naga yang lucu. Dia merasa baru tertidur kemarin. Kemudian Raya menceritakan apa yang telah terjadi, termasuk si naga ini diberitahu bahwa dia telah tertidur 500 tahun lamanya. Raya juga memberikan pecahan mutiara naga kepada Sisu. Saat menyentuhnya, Sisu mengeluarkan cahaya kebiruan. Menurut Sisu, itu adalah sihir adiknya yang bernama Amba. Mereka berdua pun cepat akrab. Agar tidak menarik perhatian, Sisu tubuhnya ditutupi kain oleh Raya. Kemudian mereka berpetualang bersama untuk mencari pecahan mutiara lainnya di beberapa negeri. Negeri yang akan mereka kunjungi pertama adalah Ekor. Meski melewati beberapa jebakan, akhirnya Raya dan Sisu berhasil mendapatkan mutiara itu. Kemudian pecahan permata itu disentuh oleh Sisu, dan ajaib, dia dapat berubah menjadi manusia. Menurut Sisu, itu adalah sihir dari kakaknya Sisu, yakni Prani. Prani memiliki sihir dapat merubah bentuk menjadi manusia. Si Tamari yang dulunya menyerang Raya, ternyata dengan beberapa anak buahnya juga membuntuti Raya. Mereka ingin membunuhnya, tapi usaha mereka sia-sia. Dengan kecepatan tuk-tuk, Raya dan Sisu berhasil kabur. Kemudian mereka semakin tidak terkejar saat mereka di kapal laut. Sisu dengan kekuatan naganya berhasil membawa kapal tersebut dengan sangat cepat. Nama kapten kapal ini adalah Bun. Meski masih anak-anak, tapi dia punya kemampuan berlayar dan memasak dengan andal. Tujuan mereka selanjutnya adalah negeri Cakar. Saat di perjalanannya, malam harinya mereka melihat ratusan ekor drone di pinggir sungai. Bun dengan perasaan sedih mengatakan jika dia kehilangan keluarganya akibat makhluk drone ini. Raya dan juga Sisu menceritakan hal yang sama. Emosi yang keluar akibat kejahatan drone ini membuat mereka makin dekat seperti keluarga. Kapal yang mereka tumpangi akhirnya mendekat ke negeri Cakar. Di negeri ini, pencuri dan penipu berkeliaran dengan bebasnya. Raya pun turut menjadi korban. Pecahan mutiara naga juga raib dari tangannya. Dia rupanya ditipu oleh anak-anak dan beberapa ekor monyet. Raya dengan sekuat tenaga mengejarnya. Sementara si Sisu yang telah merubah tubuhnya menjadi manusia juga ke kota. Karena tak punya uang, dia disarankan oleh Kapten Bun untuk ngutang kepada para pedagang. Tentu saja Sisu sangat bersemangat. Yang tidak paham dengan perdagangan, akhirnya dengan seenaknya mengambil barang dengan maksud untuk ngutang. Dia pun dikerumuni pedagang untuk meminta bayaran. Dengan santai, Sisu mengatakan bahwa dia mengutang untuk barang-barang itu. Tentu saja pedagang marah dan meneriakinya dengan pencuri. Saat suasana tegang, tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Dia kemudian membawa Sisu di sebuah tempat. Ternyata dia menjebak Sisu. Dia inginkan pecahan mutiara naga yang lain kepada Sisu. Nenek ini ternyata adalah pemimpin negeri Cakar. Dia menyadari kehadiran Raya dan Sisu, dan dia tahu bahwa keduanya dari negeri hati dan memiliki pecahan lain dari mutiara naga. Sehingga nenek ini menaruh Sisu di luar gerbang, di mana di situ telah banyak drone. Tapi saat gerbang ditutup, drone itu segera menjauh karena takut akan sosok sebenarnya dari Sisu. Sementara si Raya akhirnya berhasil menangkap anak dan beberapa monyet yang mencuri pecahan mutiara naganya. Kemudian dengan cerdasnya, Raya memanfaatkan mereka untuk mengambil pecahan mutiara naga di negeri Cakar. Raya mengendarai tuk-tuk akhirnya bisa menerobos ke istana negeri Cakar. Dengan cepat dia segera menyambar pecahan mutiara naga yang sedang dipegang nenek tadi, kemudian segera berlalu meninggalkan istana negeri Cakar. Pecahan mutiara naga yang baru didapat ini saat disentuh oleh Sisu ternyata bisa mengeluarkan sihir kabut. Kata Sisu, itu adalah sihir adik lelakinya bernama Jagan. Mereka pun akhirnya berhasil kembali ke kapal, dan di kapal ini telah ikut pula anak dan beberapa ekor monyet. Mereka ternyata oleh Raya dijanjikan makanan jika berhasil membantunya. Tujuan mereka selanjutnya adalah negeri Tulang. Sampainya di negeri Tulang, mereka mengendap-endap. Tapi saat mereka di depan gerbang, tiba-tiba mereka terperangkap. Mereka berdua pun tertangkap. Di sebuah ruangan kecil, Raya dan Sisu diikat oleh lelaki bertubuh besar yang diketahui bernama Tong. Namun beberapa waktu kemudian, saat Tong lengah, si anak dan anak buah monyetnya berhasil melepaskan Raya dan Sisu. Si Tong pun tak berdaya, dia yang berbalik diikat oleh Raya dan teman-temannya. Dan kemudian Raya pun mencoba menyadarkan Tong bahwa tujuan mereka untuk kebaikan dunia. Akhirnya Tong membantu. Di luar gerbang negeri Tulang, Tamari dan anak buahnya siap menyerang. Dia tahu bahwa Raya telah berada di tempat itu, namun Raya segera keluar sehingga serangan tadi batal dilakukan. Raya sengaja keluar karena tidak ingin orang-orang yang telah menjadi patung batu akan menjadi korban. Dia yakin mereka bisa diselamatkan lagi. Raya dan Tamari kemudian bertarung. Mereka berdua saling pukul dan bertahan. Keduanya pun jatuh bangun. Sampai akhirnya di saat Raya jatuh dan tersudut, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti tempat itu. Dan alangkah kagetnya Tamari dan orang-orang yang berada di tempat itu saat melihat sosok naga yang telah melegenda sepanjang masa benar-benar di depan mata mereka.
Mereka hanya bisa ternganga dan terdiam membisu. Begitupun dengan Tamari. Raya dan Sisu akhirnya berhasil kembali ke kapal, dan ternyata di situ telah berada Tong juga anak-anak yang lain. Mereka bahkan sempat kecewa dengan Raya yang tidak memberitahu sejak awal jika Sisu adalah naga terakhir yang diceritakan turun-temurun. Oleh Raya diberitahu bahwa sengaja identitas Sisu masih dirahasiakan sebelumnya karena dengan beberapa alasan. Akhirnya mereka juga meminta untuk ikut bersama dengan Raya dan Sisu menyelamatkan dunia dari ancaman Rune. Si Tong juga kepada Sisu memberikan pecahan mutiara naga. Saat tersentuh tangan Sisu, tiba-tiba hujan turun, dan saat itu Sisu bisa ke udara dengan sihir airnya tersebut. Kata Sisu, itu adalah kekuatan sihir abangnya yang bernama Pengu. Setelah berhasil mendapatkan pecahan mutiara naga keempat, tujuan terakhir mereka selanjutnya adalah ke negeri Taring. Ini merupakan negeri yang di seputaran istananya dikelilingi air, di mana jalan satu-satunya adalah menyeberangi sungai buatan ini. Raya dan teman-teman barunya juga terlibat perdebatan soal cara mereka masuk ke istana Taring. Sampai akhirnya dari usulan Sisu, Raya mengundang secara pribadi si Tamari. Dia memberikan hadiah kalung naga yang dulu diberikan Tamari kepada dirinya. Tamari kemudian memenuhi undangan Raya sambil membawa pecahan terakhir dari mutiara naga. Tapi di sisi lain, Tamari terbebani perintah ibunya untuk menangkap Raya dan naganya. Saat pertemuan itu, Sisu meyakinkan Raya agar dia yang akan berbicara dengan Tamari. Dia yakin di hati kecil Tamari bersemayam niat baik untuk menyelamatkan juga dunia ini. Saat Sisu coba mendekat, Tamari mengarahkan panah ke arahnya. Tapi Sisu dengan yakin tetap mendekat. Dia yakin akan kebaikan di dalam diri Tamari. Tapi saat melihat pelatuk panah disentuh oleh jarinya Tamari, Raya segera menyerang panah Tamari. Anak panah itu pun tak terelakkan terlepas dan tepat mengenai tubuh Sisu. Sisu jatuh terhempas di dalam sungai, dan saat itu air sungai tiba-tiba merosot dan mengering, pertanda naga terakhir akan sedang menemui ajalnya. Akibat ini, Rune yang mengintari istana Taring karena sungainya telah kering pun berhasil masuk ke dalam istana. Orang-orang pun mulai berubah menjadi patung batu. Kejadian yang menimpa Sisu juga membuat Raya naik pitam. Dia mengejar Tamari dan bertarung dengannya. Mereka berdua terlibat pertarungan sengit. Sementara Rune semakin menggila. Pecahan mutiara naga yang ada di tangan mereka tidak kuat lagi menahan serangan Rune. Apalagi cahayanya semakin redup, pertanda kehidupan Sisu semakin mengecil. Dalam pertarungan hidup mati ini, akhirnya keduanya sadar bahwa yang mereka perjuangkan juga pada akhirnya adalah kepentingan umat manusia, kepentingan mereka bersama. Akhirnya mereka menyudahi pertarungan itu. Mereka kini dengan pecahan mutiara naga di tangan masing-masing, sibuk melawan serangan Rune. Kemudian Raya teringat akan kata-kata Sisu bahwa saat melawan Rune 500 tahun lalu, dia tidak memiliki kekuatan. Dia hanya mendapat kepercayaan dari saudara-saudarinya dengan diberi mutiara naga untuk melenyapkan Rune. Kemudian Raya memberi pecahan naga yang ada di tangannya kepada Tamari. Awalnya Tamari tidak percaya dan akan lari, tapi melihat pengorbanan yang besar dari Raya dan teman-teman yang lain yang telah menjadi patung batu, akhirnya dia menggabungkan pecahan mutiara naga yang telah berada di tangannya. Dia pun berubah menjadi patung batu. Dan tak berselang lama, pecahan mutiara naga yang telah digabungkan tadi kemudian mengeluarkan energi besar berupa cahaya yang menyampuk bersih para Rune hingga ke seluruh negeri. Tak butuh waktu lama, akibat dari pancaran energi dari mutiara naga tadi, orang-orang yang telah menjadi batu pun kembali menjadi manusia, tak terkecuali Raya, Tamari, dan kawan-kawannya. Dan sesuatu yang menjadi legenda pun kembali terulang lagi. Di udara, ratusan naga berterbangan menuju ke tempat jatuhnya Sisu. Dan ajaib, Sisu dengan kekuatan sihir para naga ini, di mana diantaranya adalah saudara-saudari Sisu, dia dapat dibangkitkan lagi. Sisu kemudian melepas rindu dengan saudara-saudarinya dan teman-temannya yang lain. Setelah puas dengan teman-temannya itu, kemudian dia segera mendekati Raya yang telah bangkit bersama teman-temannya. Tak lupa si Tamari juga dipeluk bersama Raya dan kawan-kawannya yang lain. Sementara di negeri hati, Raya segera ke lokasi Ba menjadi patung batu. Di situ ternyata Ba sudah kembali menjadi manusia lagi. Ba segera melepas rindu dengan Raya, dan saat itu dia kaget melihat sosok naga di belakang Raya. Sisu juga mengatakan bahwa Ba agar tidak keberatan menerima tamu. Ternyata tamu yang datang dari negeri hati adalah orang-orang dari seluruh negeri. Mereka memberi hormat kepada Ba, Raya, dan naga Sisu. Mereka ingin kembali bersatu sebagaimana Kumandra 500 tahun yang lalu yang diperjuangkan oleh Ba dan Raya saat ini. Ratusan naga juga menari dengan indahnya di udara, dan film pun tamat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian, see you again.